Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha bima ta'malun. Shadaqallahu. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita bermunajat seraya kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini. Kita semua dalam suasana sehat walafiat dan berbagi. Kita dapat melaksanakan tugas rutinitas kita sebagai seorang muslim laki-laki untuk melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Semoga seluruh rangkaian ibadah yang kita laksanakan ini senantiasa dijabah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam kita curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabiullah Muhammad yang senantiasa kita contohi dan teladani. Terbukti sampai hari ini kita umat Islam, kita tetap konsisten menjalankan syariat dan ajaran yang telah dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, tak terasa waktu berputar, waktu berlalu. Hari berganti bulan, bulan tibalah tahun. Akhirnya kita pada saat ini berada di awal tahun 2020. Itu artinya bahwa usia kita sudah bertambah, tapi sekaligus juga dia berkurang. Oleh karena itu maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada hamba-hamba. Di dalam Al-Quran disebutkan dalam mukadimah khutbah yang saya bacakan tadi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan berbekallah setiap diri kamu untuk mempersiapkan hari esok. Bertakwalah kamu kepada Allah karena sesungguhnya Allah mengetahui apa yang engkau perbuat. Hadirin sekalian yang berbahagia, ayat ini mengingatkan dan memberi pembelajaran kepada kita semua bahwa pergerakan waktu dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, itu adalah sesuatu yang pasti. Karena kita yang bermukim di dalamnya, yang berputar di dalamnya, yang bergerak di dalamnya, maka sudah pasti itu akan merasakan apa yang kita sudah alami dan apa yang belum kita alami, apa yang kita sudah rasakan, mana yang baik dan mana yang buruk, kita telah merasakan setahun yang lalu. Oleh karena itu maka 2022 ini untuk menjadikan kita untuk melakukan muhasabah, yang dalam bahasa birokrasinya evaluasi, introspeksi,
mengevaluasi apa yang kita sudah buat, apa yang kita sudah lakukan, karya-karya apa yang kita sudah lakukan di usia yang sekarang ini. Sehingga Umar bin Khattab mengatakan, hasibu anfusakum qabla antum hasab. Hisablah dirimu sebelum engkau dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakukan perhitungan pada dirimu sebelum datangnya yaumil hisab, sebagai hari pertimbangan, hari pengadilan yang seadil-adil. Hadirin sekalian, Rasulullah SAW di hari kemudian nanti tidak bisa kita bergeser dari satu tempat ke tempat yang lain sebelum kita mempertanggungjawabkan apa tugas dan kewajiban kita selama hidup di dunia ini. Apa itu hadirin sekalian berbahagia? Yang pertama kata Nabi, an umrihi bima abnah, yaitu umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada engkau gunakan untuk apa? Karena umur ini bukan jatah gratis yang diberikan oleh Allah, tapi umur ini adalah sesuatu yang harus kita pertanggungjawabkan. Ada orang selalu berniat berdoa, ya Allah berikan aku umur panjang, itu juga bahagia yang terbaik. Tapi apa artinya dia panjang umurnya tapi kemudian jelek perbuatan? Tentu kalau kita berdoa supaya kita panjang umur, tentu juga kita berdoa supaya juga bagus kita punya amal umur. Sebab kalau kita panjang umur lalu kemudian amal kita tidak bagus, maka itu akan menjadi sumber malapetaka pada diri. Karena itu mari kita uji seberapa besar usia kita yang kita sudah alami dan sudah lewat. Ada 47, 48 dan 49. Puncak-puncaknya usia 50 tahun ingin memiliki segalanya apa yang ada di dunia ini. Hadirin sekalian, yang kedua, belum kita bergeser dari satu tempat sebelum bisa kita bertanggungjawabkan, yaitu wa an ilmihi bima fa'al. Ilmu yang diberikan oleh Allah kepadamu itu sudahkah kau manfaatkan dan di mana kau gunakan? Belakangan ini ada banyak saudara-saudara kita yang punya ilmu pengetahuan yang sangat luar biasa, tapi itu tidak bermanfaat untuk orang lain, tapi hanya untuk bermanfaat bagi dirinya sendiri, untuk membodoh-bodohi orang. Karena itu ilmu ini sungguh sangat berbahaya manakala kita tidak memanfaatkan yang baik. Hadirin sekalian yang saya muliakan, saya baca di sebuah media sosial ada 22 gubernur, menteri dan anggota DPR yang bersangkut dengan KPK. Ada 124 orang wali kota dan bupati yang bersentuhan berhubungan dengan KPK. Pertanyaannya, mereka ini dipastikan bukan orang-orang yang bodoh, tapi mereka adalah orang-orang yang punya ilmu pengetahuan dan boleh jadi dia seorang profesor dan seorang dan dia adalah seorang ulama. Apa yang saya katakan ini berbagi. Oleh Allah mengatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Mereka sebetulnya adalah orang-orang yang harusnya pandai mensyukuri akan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan oleh Allah kepadanya, tapi kemudian tidak. Dia ingkar fasilitas apa yang kurang dari mereka-mereka ini yang diberikan negara kepada dirinya, anaknya, keluarganya dijamin oleh negara. Tapi lalu kenapa kemudian masih banyak yang merampas hak-hak masyarakat kecil? Lalu itulah kemudian walaupun kafartu inna azabi lasyadid, diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dia ingkar, dia tidak mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
gara-gara uang 500 terpaksa tangan jadi satu. Dia korbankan harkat dan martabat dirinya, dia korbankan harkat dan martabat keluarganya, dia korbankan harkat dan martabat daerahnya hanya untuk kepentingan sesat. Na'udzubillah min dzalik. Hadir sekalian berbahagia, menjadikan kita untuk semua untuk menghasab dari semua peristiwa yang telah terjadi. Yang ketiga, hadis yang mereka belum bisa kita bergeser dari satu tempat ke tempat yang lain sebelum kita bertanggung jawabkan wa an malihi min aina tasab, dari mana harta engkau peroleh dan di mana engkau belajar. Ini yang berat. Pertanyaannya dua, di mana diperoleh, di mana digunakan. Di muka ditanya, di belakang ditanya. Karena itu Nabi tidak pernah melarang untuk kita kaya. Nabi tidak pernah melarang untuk kita berusaha untuk mendapatkan kekayaan. Justru Nabi mengatakan, mengancam, kadal fakru ayatuna kufur. Jangan sampai gara-gara engkau kufur sehingga kamu lalai dan ibadah. Justru diperintahkan untuk kita mencari rezeki yang sebanyak-banyaknya supaya kita beribadah dengan aman. Tapi ingat, jangan berlebihan. Hadirin sekalian berbahagia, sanggupkah kita, kuatkah kita mempertanggungjawabkan isi dalam rumah kita, mulai dari pintu sampai pintu belakang, mulai dari kamar yang satu sampai kamar belakang, mulai mobil yang satu sampai mobil yang berikutnya, mulai tanah yang satu sampai tanah berikutnya. Tentu ini bukan perkara mudah mempertanggungjawabkan. Semua akan kita pikul di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah tidak ada satupun di antara kita yang akan lalai dari pemeriksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, seorang hamba manusia tidak pernah akan bergeser dari tempatnya sebelum dia bisa mempertanggungjawabkan wa an jismihi bima bala, untuk apa jasad ini Allah berikan, di mana kau gunakan. Badan yang kuat ini, yang tegak ini, yang gagah perkasa, kau gunakan untuk apa selama ini? Apakah engkau sudah ibadah kepada Allah? Jasad yang melekat di dalamnya ada panca indera, ada mata, ada hidung dan macam-macam yang gagah ganteng segalanya. Semua ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Allah mengatakan, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Memang Allah tidak ciptakan kita manusia kecuali hanya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu. Karena itu hadis yang berbahagia, mari kita koreksi semua yang empat ini. Sudahkah kita lakukan? Sudahkah menuntut tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau itu masih banyak keingkaran, masih ada kesempatan untuk kita perbaiki. Seorang khalifah Harun ar-Rasyid pernah meminta nasihat kepada salah seorang ulama yang bernama Sayyidina As-Sabah. Sayyidina As-Sabah datang di hadapan Khalifah Harun ar-Rasyid. Di depannya ada segelas air. Dia mengatakan, ya Harun ar-Rasyid, jika seandainya di sekitar kamu ini tidak ada air, di negara tetanggamu tidak ada air minum, hanya segelas air minum saja yang ada, kira-kira berapa engkau hargai harganya? Maka Harun ar-Rasyid mengatakan, setengah dari harta pribadi saya dan setengah dari harta kerajaan saya bayar untuk air minum. Lalu dibalik lagi oleh Sayyidina As-Sabah, ya Harun ar-Rasyid, jika seandainya air minum yang satu gelas yang engkau minum dan kemudian tidak bisa keluar, kamu sudah keliling berobat ke sana kemari, semua dokter sudah periksa, tidak bisa keluar, kira-kira berapa engkau bayar supaya air satu gelas itu bisa keluar? Maka Harun ar-Rasyid mengatakan, setengah dari harta saya bayar dan setengah sisa dari harta kerajaan saya bayar untuk mengeluarkan air minum tadi itu. Apa dari kesimpulan informasi ini? Bahwa ternyata kita berusaha dari sejak kita dewasa sampai kita berakhir, ternyata semua harta yang kita miliki itu hanya untuk bisa membayar segelas air minum untuk keselamatan dunia dan akhirat. Karena itu mari kita sadar
bahwa hidup ini adalah sementara, tidak ada satupun kita bawa pulang, semua hanya akan dijemput yang akan gaji, kemudian kita akan bawa pulang adalah amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi taslima. Kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala alihi innaka Hamidum Majid. Bahwa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk, perlindungan, bimbingan kepada kita sekalian dalam melaksanakan seluruh aktivitas kehidupan kita. Amin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya Allah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa tahassuana wa taqulana wa tanqursilana ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana wa qina wa qina warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Fansurna 'alal qawmil kafirin. Fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana innaka antal wahhab. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimi shalah.